وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-8. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Wa yuqimus sholata, dan sampai mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan sampai mereka membayar zakat. Fa in fa'alu dzalika, jika mereka mengerjakan perkara ini, syahadat, sholat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya orang itu, yaitu di hari kiamat, itu nanti urusan Allah, bukan urusan kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa hadis juga yang mananya mirip, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jika mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa shallu sholatana, dan mereka sholat seperti sholat kita, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat kita, wa akalu dhabihatana, dan mereka makan sesembelihan kita, faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum, maka diharamkan atas kita harta, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dari bapaknya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengkufuri apa yang disembah selain Allah Ta'ala, harrama maluhu wa damuhu, maka haram harta dan darahnya, wa hisabuhu 'alallah, urusan hisabnya itu nanti diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ini kita di hadis yang ke-8 itu kita akan membahas tentang hak seorang muslim, hak seorang muslim dan hak orang kafir. Jadi intinya, manusia itu bagi kita di dunia, manusia itu bagi kita di dunia itu ada dua macam. Hukum dunia itu manusia hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang muslim zahir, secara zahirnya. Kita nggak mau bicara hatinya. Maka yang kita masukkan dalam muslim itu termasuk munafik.
Jadi yang pertama itu, kelompok pertama itu orang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kafir. Jadi manusia itu dalam muamalah kita itu hanya terbagi jadi dua ini saja itu. Ada muslim, ada kafir. Sedangkan munafik itu hukum akhirat, bukan hukum dunia. Sehingga munafik bagi kita tetap kita hukumi sebagai orang muslim. Nah, sekarang pertanyaan di sini kan berarti ada muslim, ada kafir. Orang itu kita hukumi sebagai orang muslim itu standarnya apa? Dia itu kita hukumi sebagai seorang muslim. Namanya orang muslim bagi muslim yang lain itu terjaga darah, harta dan kehormatan. Kalau dia itu orang muslim berarti saudara kita. Kalau saudara kita berarti hartanya itu haram bagi kita, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita rampas. Darahnya haram bagi kita, sehingga tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita pukul sampai keluar darah, tidak boleh. Demikian juga kehormatan. Kehormatannya pun juga haram bagi kita jika dia seorang muslim. Sedangkan kalau dia itu bukan orang muslim, orang kafir, maka dia tidak punya hak itu. Tidak punya hak, diharamkan bagi kita harta, nyawa, dan kehormatan. Berarti apa? Berarti manusia itu terbagi jadi dua. Kenapa? Karena berkaitan masalah muamalah kita. Masalah muamalah kita. Sekarang pertanyaan di sini, standar orang itu muslim atau tidak itu apa? Sehingga nanti kita akan, kalau dia muslim berarti sahabat kita, saudara kita itu. Kalau kita baca hadis ini, Rasulullah SAW itu memberikan standarisasi orang itu muslim bagi kita dan tidaknya itu tiga syarat: syahadat, sholat, zakat. Cuma tiga. Ini cuma tiga saja itu. Rasulullah mengatakan siapa yang mengamalkan itu maka dia saudara kita. Siapa yang mengamalkan itu maka saudara kita. Nah, jadi seperti itu. Maka siapa yang tidak menunaikan ini maka terkadang boleh diperangi. Boleh diperangi. Bahkan boleh dipaksa, diambil hartanya, dirampas, bisa. Orang gak bayar zakat nanti dirampas hartanya. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita baca ini berarti standarisasi dia itu muslim. Kita hukumi muslim bagi kita dan tidaknya itu tiga amalan ini: syahadat, sholat, zakat. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi. Memerangi itu nggak harus membunuh. Beda antara memerangi dan membunuh, itu beda. Rasulullah mengatakan di sini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa itu? Siapa saja itu. Yang penting dia manusia itu. Itu harus saya perangi itu. Kecuali ya sampai batasan. Sampai kapan orang itu berhenti kita perangi? Rasulullah mengatakan hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat, yang pertama wa yuqimus shalah, menegakkan sholat, dan sampai mereka itu membayar zakat. Berarti kalau mereka belum menunaikan tiga ini, mereka itu masih diperangi. Ya, paham ya, tergambar ya. Kalau mereka belum menegakkan tiga perkara itu, maka mereka itu masih diperangi. Diperangi itu nggak harus kafir itu. Kita memerangi seseorang karena kafirnya dia, bukan. Terkadang muslim pun harus kita perangi itu. Ketika mereka itu meninggalkan agama Islam, syariat Islam, rukun Islam secara terang-terangan, harus kita perangi kan itu. Nah, sehingga Rasulullah SAW di sini mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia, siapa saja. Dan memerangi orang selain muslim, kecuali kalau dia sudah masuk Islam, itu nanti masuk dalam bab namanya jihad. Memerangi mereka itu nanti masuk dalam bab namanya jihad. Dan memerangi manusia atau memerangi orang kafir itu semua selain Islam, itu namanya kafir. Nanti ada musyrik juga, tapi itu cuma bicara masalah kafirnya itu sebabnya apa. Intinya setiap orang yang dia tidak beragama Islam maka dia kafir. Dan yang menamakan kafir itu Allah. Mau dinamakan non muslim terserah mereka, yang penting Allah menamakan mereka kafir. Namanya kafir ya kafir kan gitu. Jangan sampai apa sok-sok toleransi, sok-sok NKRI harga mati gitu. Oh jangan kita namakan kafir karena kita ini terlalu keras hukum, radikal nanti kita.
radikal, teroris dan yang lainnya. Terus nama mereka apa? Non muslim. Nah, terus surat Al-Kafirun apa itu? Qul ya ayyuhan non muslim kan gitu. Ya bisa, sudah kafir kan gitu. Bagi kita itu orang selain agama kita hukumi kafir karena itu penyebutan penamaan Allah seperti itu gitu. Jadi memerangi orang kafir itu nanti ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama hukumnya wajib. Wajibnya fardu ain. Kalau sudah wajibnya itu fardu ain, maka tidak ada izin sama orang tua. Paham tergambar ya? Jadi kita memerangi orang kafir itu hukumnya wajibnya sudah sampai tingkatan fardu ain. Kapan itu? Ketika orang kafir memerangi kita. Dinamakan dengan difa. Difa itu apa? Memerangi orang kafir dalam rangka membela diri. Karena negeri kita diserang misalkan itu. Orang kafir menyerang kita itu, maka kita wajib membela diri kita. Dan membela diri kita itu hukumnya wajib fardu ain. Kita lari, itu malah kita itu dosa besar. Maka memerangi orang kafir itu ada yang sifatnya fardu ain, wajib. Ada yang sifatnya itu wajibnya itu kan intinya gini. Memerangi orang kafir itu wajib. Kenapa? Karena orang kafir itu mereka beribadah bukan kepada Allah Ta'ala, harus kita perangi. Tapi wajibnya itu ada dua. Ada yang wajibnya itu adalah fardu ain, ada yang wajibnya itu fardu kifayah ya. Ada yang sifatnya itu fardu ain, ada yang sifatnya itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti maksudnya apa? Jika memang ada satu kelompok yang mencukupi, selesai, tanggung jawab yang lain gugur. Dan namanya fardu kifayah itu tidak bisa membatalkan bakti sama orang tua. Karena bakti sama orang tua itu fardu ain. Sehingga kalau yang sifatnya itu fardu kifayah harus izin orang tua. Orang tua tidak mengizinkan maka nggak boleh. Karena hukumnya fardu kifayah. Ya, tergambar, paham ya? Nah, sekarang jadi kan ada yang fardu ain sifatnya wajib per individu harus memerangi gitu. Ada yang sifatnya itu fardu kifayah. Kapan memerangi orang kafir itu menjadi fardu ain? Dalam tiga kondisi. Yang pertama, ketika kita itu diserang. Itu yang dinamakan dengan difa, membela diri. Dan itu tidak harus ketika peperangan. Misalnya orang kafir memerangi kita, bukan. Siapa saja yang memerangi kita, wajib kita bela diri kita itu. Wajib. Misalkan perampok pengen merampok harta kita itu, terus kita apa? Harus mempertahankan diri itu. Kalaupun kita mati, kita itu mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela darahnya, membela hartanya, membela agamanya, membela kehormatannya, dia itu matinya syahid. Jadi kita itu, mengapa kita memerangi mereka? Karena kita bela diri. Nah, bela diri semuanya wajib untuk memerangi itu. Hatta kalau seandainya misalnya kan bapak saya, ibu saya nggak mengizinkan itu, nggak butuh izin, karena kita diserang itu. Maka itu orang-orang yang tinggal di tempat peperangan Palestina sekarang itu, demikian juga negara-negara yang mereka diserang, tidak ada pilihan kecuali bela diri gitu. Dan bela diri itu fardu ain. Jadi yang pertama itu, kapan itu diwajibkan kita memerangi orang kafir itu? Kalau kita diserang. Dinamakan nanti jihadnya itu namanya jihad difa. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita sudah masuk ke medan laga, kita mau berperang ini, sudah sampai berhadapan dua musuh, maka fardu ain semuanya harus melawan. Tidak boleh dia itu melarikan diri. Melarikan diri dari medan pertempuran itu, kata para ulama dalam sebuah hadis itu termasuk kabair, dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan ijtanibus sab'al mubiqati, jauhkan diri kalian dari 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya apa? Dari 7 itu kata Rasulullah mengatakan az-zahfu yawma at-tawalli yawma zahf,
melarikan diri dari medan pertempuran. Kita berperang itu, kita sudah berperang, di hadapan kita orang kafir itu, maka kita nggak boleh lari. Kecuali kata para ulama dalam sebuah ayat itu, illa mutahayyizan liqitalin, kecuali kalau kita itu melarikan diri tujuannya apa? Gabung dengan pasukan Islam yang lain untuk menyerang kembali itu baru dibolehkan. Tapi kalau kita itu melarikan diri karena tujuan menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan harta kita, maka dosa besar. Tergambar, paham ya? Contohnya misalkan kita berangkat perang, sudah berhadapan sama orang kafir di medan pertempuran, berarti kan medan berhadapan langsung itu, tidak ada pilihan kecuali semuanya berangkat. Semuanya berangkat dan semuanya maju. Orang yang lari dosa besar. Kenapa? Karena sifatnya sudah hukumnya itu fardhu ain. Tergambar, paham ya? Jadi ketika sudah kita itu sudah masuk di medan pertempuran, maju dulu aja, maju mas. Ini masih banyak yang mau datang. Maju. Nah, kemudian yang ketiga, ini maksudnya itu memerangi orang kafir itu hukumnya wajib. Memerangi orang kafir itu sifatnya hukumnya wajib. Yang ketiga itu, jika pemerintah memerintahkan kita. Kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah, orang muslim Indonesia semuanya harus berangkat membela negara itu, wajib semuanya itu, nggak ada yang boleh tidak ada seorang pun yang boleh tinggal di rumah, wajib berangkat semua. Kenapa? Karena sudah pemerintah dalam satu bendera. Dalam satu bendera itu pemerintah memerintahkan, maka tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali semuanya berangkat. Siapa yang tidak berangkat dosa besar. Oleh itu Rasulullah ketika memerintahkan para sahabat untuk perang Tabuk jauh itu perjalanan itu. Ada beberapa sahabat yang gak ikut perang, Ka'ab bin Malik dan yang lainnya. Itu dosa besar. Kenapa? Karena pemerintah memerintahkan. Nah, jadi memerangi orang kafir itu ada yang sifatnya fardhu ain, setiap individu itu diwajibkan itu. Setiap individu, kita lihatnya per individunya itu. Jika dia itu mampu berperang, siapa itu? Baligh. Orang sudah baligh, wajib. Orang yang sehat, orang yang dan yang lainnya lah itu. Jika dia sudah mampu, wajib berangkat. Kapan itu? Kita katakan dalam 3 kondisi. Kalau kita diserang, namanya difa. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah masuk di medan pertempuran. Yang ketiga, kalau pemerintah memerintahkan kita, sampai ada ultimatum dari pemerintah, semua warga negara Indonesia harus berangkat. Maka wajib berangkat. Ya, paham ya? Maka itu kalau seandainya misalkan gini, negara kita diserang sama orang kafir itu, maka kita wajib membela negara kita. Kalau seandainya kita mati karena membela negara, maka matinya kita itu syahid. Paham ini sama saya, perhatikan. Matinya syahid kita itu bukan karena hadis hubbul watani minal iman, bukan. Kan sering disebutkan itu hubbul watan minal iman, cinta negara itu termasuk bagian dari keimanan. Bukan itu, karena itu bukan hadis palsu, hadis itu. Dengan hubbul watan minal iman itu hadis palsu. Tapi kenapa kita itu katakan wajib? Sehingga siapa yang mati karena bela negara itu mati syahid. Karena Rasulullah SAW itu, beliau itu memerintahkan bagi orang yang diserang tidak ada pilihan kecuali kita itu membela diri itu. Siapa yang mati karena membela diri atau membela hartanya atau membela agamanya, maka dia itu mati syahid. Maka pejuang kemerdekaan itu, pejuang kemerdekaan yang membela negara dari penjajahan sampai mati, mereka kalau muslim mati syahid mereka itu. Walaupun di negeri kita kan nggak ada namanya hukum seperti itu, tapi mereka syahid. Jadi ini kondisi yang pertama. Maka kalau negara kita diserang, nggak ada pilihan kecuali kita wajib bela negara kita itu. Ini yang pertama, kondisi di mana memerangi orang kafir itu hukumnya fardhu ain, per individu wajib. Yang kedua itu, kondisi yang kedua itu dinamakan dengan fardhu kifayah. Kita memerangi orang kafir itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu apa? Kalau kelompok ini sudah ada, yang lain gugur, kayak sholat jenazah lah modelnya itu.
sholat jenazah, pengurusan jenazah. Sudah ada yang menegakkan, yang lain gugur kewajiban. Kapan itu? Itu dinamakan dengan jihad tolak, ekspansi. Dinamakan dengan ekspansi. Jika misalkan negeri Islam pengen meluaskan negara, dengan apa? Dengan mendatangi negara yang lain sampai mereka tunduk di bawah Islam, itu namanya ekspansi. Bagaimana hukumnya seperti ini? Hukumnya bagi masyarakat itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena nggak semuanya wajib untuk berangkat, karena kita meluaskan negara kan itu. Ya, lah yang ini, yang nomor 2 ini, nomor 2 itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Paham ya? Jadi ketika Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi. Memerangi apa? Memerangi dalam melebarkan Islam. Selama masih ada orang yang menyembah berhala, maka Islam itu harus sampai ke sana. Tergambar ya, paham ya? Maka itu apa? Maka kaum muslimin zaman dulu nggak pernah berhenti dalam ekspansi. Bukan berarti ketika Islam sudah kuat, sudah besar, berhenti. Bukan. Islam harus berjalan terus itu. Kenapa? Karena tujuan Islam itu menyebarkan Islam. Tujuan kaum muslimin itu apa? Tugasnya mereka itu menyampaikan Islam sampai ke semua orang. Akhirnya apa? Di dunia itu hanya Allah yang disembah. Begitu apa? Kaum muslimin ekspansi terus gitu. Ekspansi. Sampai kapan? Sampai mereka itu mengamalkan 3. Kalau sudah mereka mengamal 3, selesai kita itu. Tidak akan kita perangi itu. Yaitu apa? Mereka syahadat, sholat, zakat. Nah itu kalau ditanya misalkan kenapa kok Islam itu ekspansi kemana-mana itu, menjajah negara-negara yang lain itu? Maka kita katakan karena terkadang itu dakwah Islam tidak akan sampai kecuali dengan peperangan. Ya, tujuan kita perang itu tujuannya untuk, jadi perang itu kayak bagian dari dakwah gitu loh. Kan dakwah itu tujuannya apa? Menyampaikan kebenaran kan itu. Terkadang kebenaran itu nggak bisa disampaikan kecuali dengan keras gitu loh, karena orangnya nggak terima kan itu. Ya, kalau memang kebenaran itu bisa disampaikan dengan lemah lembut. Tapi terkadang apa? Tidak bisa disampaikan kecuali dengan perang. Oleh itu terkadang apa? Terkadang peperangan itu solusi untuk menyebarkan Islam. Maka itu apa? Kaum muslimin zaman dulu atau undang-undang peperangan Islam itu berperang atau ekspansi ke negara yang lain itu tujuannya apa gitu? Tujuannya apa? Islam itu ekspansi itu tujuannya itu memberikan hidayah kepada mereka. Tujuannya itu. Maka itu ketika sudah Islam itu ekspansi, misalkan kita mau menaklukkan sebuah negara, negaranya orang kafir kita taklukkan itu, maka sebelum diperangi, dan nggak boleh langsung diperangi itu, sebelum diperangi itu kita memberikan pilihan 1 dari 3 pilihan sama mereka. Kita berikan 1 dari 3 pilihan. Misalkan nih, negeri Islam ekspansi sampai ke luar negeri, negerinya orang kafir. Ketika kita sudah masuk ke negaranya mereka, tidak boleh langsung kita perangi mereka, kita perangi, kita bunuh, kita ghanimah ambil, itu nggak bisa, tidak dibolehkan. Terus kenapa? Terus kita harus bagaimana itu? Maka sebelum terjadi peperangan harus kita tawari mereka 1 dari 3. Yang pertama, mereka kita tawari itu masuk Islam. Jadi yang pertama, sehingga kalau kaum muslimin sudah masuk ke sebuah negeri, terjadi negosiasi nanti kan biasanya utusan dari kaum muslimin datang, kemudian ketemu dengan utusan dari mereka. Akhirnya tawaran pertama masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, kalian saudara kita, selesai. Kalian sahabat kita itu. Kalau mereka nggak mau, pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua mereka bayar upeti. Jadi bayar jizyah. Harus bayar jizyah itu. An yadin wa hum saghirun, kata Allah Ta'ala, harus bayar jizyah. Tujuannya untuk apa itu? Untuk menunjukkan kehinaan mereka. Jadi mereka harus syahadat. Pertama masuk Islam. Kalau masuk Islam selesai mereka itu, selesai. Bahkan Rasulullah bukan hanya masuk Islam saja itu. Rasulullah ketika mau menyerang sebuah negara itu dilihat tanda-tanda Islam ada nggak itu. Rasul itu melihat tanda negara itu Islam atau tidaknya itu cuma adzan.
Kalau sudah terdengar azan, selesai. Mereka sudah azan, selesai wis itu. Berarti apa? Berarti mereka itu kaum muslimin. Kalau gitu apa? Nggak bisa langsung kita perangi, kita babat, langsung kita ambil hartanya, nggak bisa gitu. Nah, jadi pilihannya itu kita itu berikan mereka pilihan yang pertama, mereka masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, bayar upeti. Kalau tidak mau lagi, perang. Tidak mau lagi, perang mereka itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, jadi kenapa kok sampai terkadang sampai peperangan itu? Kalau terjadi peperangan, nanti yang ketangkep itu jadi budak, dibawa ke negeri-negeri Islam. Jadi budak Islam itu kayak gitu. Jadi budak Islam itu apa? Orang-orang yang menjadi tawanan. Orang-orang yang jadi tawanan. Siapa itu? Perempuan sama anak-anak, orang tua yang dia tidak layak untuk berperang. Itu namanya budak. Siapa yang ditawan, maka dia itu budak. Jadi Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat itu, Allah itu takjub dengan orang yang masuk surga dipaksa dengan rantai. Jadi ada orang masuk surga itu caranya dengan cara dipaksa itu. Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa itu kok orang masuk surga saja nggak mau itu, sampai terpaksa harus dirantai itu untuk masuknya itu. Maka Rasulullah mengatakan orang kafir, di mana dakwah nggak bermanfaat itu, dinasihati, dakwahi nggak mau itu, tidak ada pilihan kecuali perang. Kalau sudah perang, mereka kita tawan, kita seret mereka itu ke negeri-negeri Islam. Ketika mereka sudah tinggal di negeri Islam, akhirnya mereka itu tahu Islam yang benar itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Ketika masuk agama Islam, bagus Islam mereka, akhirnya mereka itu meninggal di atas Islamnya. Maka apa? Masuk surganya itu harus dirantai mereka itu, dipaksa. Tergambar ya, paham ya? Jadi jihad itu namanya jihad. Jihad itu apa sih alasan dasar jihad itu apa itu? Dasarnya jihad itu mimbabi dakwah, karena kita ingin menyebarkan Islam. Sehingga target kita itu apa? Jangan sampai terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Selama masih ada kesyirikan, orang muslim gak pernah berhenti. Selama masih ada kesyirikan itu gak pernah berhenti. Sehingga apa? Kaum muslimin akan ekspansi terus itu. Tujuannya apa ekspansi itu? Bukan penjajahan, bukan. Kita gak menjajah material, bukan. Tetapi kita itu tujuannya apa? Menyebarkan Islam. Mereka masuk Islam, selesai itu. Negeri mereka masuk Islam, selesai. Kalau tidak mau, mereka bayar pajak. Tujuannya untuk apa pajak itu? Menghinakan mereka. Sehingga Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu harus di atas. Tidak bisa Islam itu taruh di bawah. Maka bagaimana supaya Islam di atas? Maka negeri kafir harus di bawahnya Islam. Dengan cara apa? Mereka bayar upeti, pajak, dan mereka itu tunduk di bawah undang-undang Islam. Ada juga negara-negara yang kayak gitu sama Rasulullah itu. Seperti Khaybar. Khaybar kayak gitu, dikepung sama Rasulullah, mereka suruh masuk Islam nggak mau. Akhirnya apa? Mereka maunya itu bayar pajak. Akhirnya mereka bayar pajak, dan ketika bayar pajak, hukum Islam masuk ke sana, undang-undang negara Islam, sehingga undang-undang negaranya Islam. Maka nanti mereka orang-orang seperti ini tuh nanti dinamakan dengan kafir zimmi. Istilahnya itu kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di sebuah negara mendapatkan suaka keamanan dari kaum muslimin, dan mereka itu membayar pajak, dan mereka itu tunduk sama undang-undang Islam. Tapi mereka nggak mau masuk Islam gitu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bukan kita itu bukan masalah materi yang kita cari itu. Kaum muslim bukan itu gitu. Jadi jihadnya kaum muslim itu bukan karena penjajahan materi, bukan. Tetapi Islam itu karena pengen menyebarkan agama. Oleh itu maksudnya itu Rasulullah SAW mengatakan di sini, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia siapa saja itu, sampai mereka itu mengamalkan 3, syahadat, sholat, zakat. Dan itu berarti apa? Berarti namanya kital, peperangan. Peperangan itu nggak harus membunuh. Saya katakan dari awal itu, perang itu bukan membunuh. Perang itu apa? Termasuk perang ideologi gitu. Itu termasuk perang juga itu. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi dengan senjata, memerangi dengan ideologi, dengan ilmu, dengan dakwah. Itu namanya perang itu. Ya, paham ya? Jadi berarti maksudnya apa ini? Perhatikan itu. Selama masih ada kesyirikan, peperangan nggak pernah selesai. Peperangan itu nggak harus pakai pedang loh, masih paham ya? Bukan berarti wah ini kajian radikal ini gitu. Enggak, bukan harus perang itu pakai pedang gitu. Yang paling bahaya itu kan perang
pemikiran itu paling bahaya kan itu. Berarti apa? Namanya dakwah ilallah, menyampaikan kebenaran sampai kepada semua penjuru manusia itu tetap ada selama kesyirikan itu masih ada. Nah itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab setiap muslim. Ini fahami, menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran itu tanggung jawab semua kita, bukan hanya ustadz. Memang ustadz itu bagian ceramah, beda. Ceramah itu kan ngomong panjang lebar di hadapan orang, ini ceramah itu biar ustadz. Tapi kan dulu zaman sahabat itu kan gak semua ceramah kan gitu, tapi semuanya bergerak itu. Ada yang bergeraknya itu lewat syair, ya kan? Hasan bin Thabit, dia paling ahli syair itu, sehingga apa? Cara menghancurkan pemikiran orang kafir itu syair-syairnya itu. Dan orang zaman dulu itu, orang-orang Arab itu, syair itu paling menentukan. Jadi syair itu luar biasa zaman dulu itu. Sehingga peperangan sebelum dimulai itu biasanya kalau zaman dulu itu ada namanya mubarozah. Mubarozah itu satu orang terbaik kaum muslimin diutus. Gini, satu orang terbaiknya orang kafir diutus di hadapan pasukan ini, dua orang itu duel. Itu namanya mubarozah. Itu yang paling sering itu Ali bin Abi Thalib. Paling luar biasa Ali bin Abi Thalib itu. Setelah itu nanti biasanya pakai diadu, sebelum perang itu diadu dengan ahlu syairnya. Ahlu syair sini maju ngomong dengan syairnya itu, kaum muslimin maju ngomong dengan syairnya itu, dan itu yang membuat drop. Kalau sampai kalah itu syairnya mereka itu, drop mentalnya mereka itu, jatuh mentalnya mereka itu. Sehingga apa? Sehingga ada sahabat yang memang dia itu memerangi orang kafir dengan syair-syairnya itu. Ada juga sahabat yang fokusnya kepada jihad dengan senjata. Khalid bin Walid, Ikrimah, Usama bin Zaid, itu luar biasa. Walaupun dalam masalah ilmu mereka nggak terkenal. Ada juga yang memerangi kaum muslimin orang kafir itu dengan menyebarkan ilmu Al-Quran, ada yang hadis dan macam-macam. Berarti apa? Semua kita itu harus berperan. Maka dalam masalah menyebarkan kebenaran kepada siapa saja itu tanggung jawab setiap orang muslim. Harus. Jangan sampai apa? Orang muslim cuma mikir diri sendiri. Yang penting saya Islam, masuk surga. Orang-orang kafir terserah lah itu, neraka jahanam semua itu. Bukan. Kita juga harus mikir mereka itu. Tapi apa? Kalau antum nggak berani ceramah, nggak usah ceramah itu. Jadi tim itu kan dibagi-bagi itu. Nggak usah semuanya itu jadi pencetak gol kan kalau main bola itu. Kalau semuanya pengen cetak gol semua, yo hancur-hancuran timnya kan itu. Ada yang harus cetak gol, ada yang menjaga gawang, ada yang ngoper, ada yang semua timnya ada kan itu. Demikian juga apa? Dalam menyebarkan Islam, semuanya harus punya andil. Maka yang menjadi pertanyaan kita untuk diri kita itu apa? Andil kita di mana kita ini? Andil kita untuk menyebarkan Islam itu di mana itu? Ya, kita harus punya andil. Antum harus punya andil dalam dakwah, semuanya wajib. Kenapa? Gimana antum bisa nyaman dalam beragama ketika melihat kesyirikan itu di mana-mana itu? Kesyirikan di mana-mana, dosa di mana-mana, kok bisa nyaman kita beragama? Itu tidak mungkin seorang muslim kan itu. Tetap kita itu tidak mungkin nyaman dengan itu. Sehingga apa? Dakwah harus kita gencarkan. Sehingga setiap kita itu harus menyampaikan Islam atau memerangi orang-orang kafir dengan apa yang dia miliki sampai mereka itu masuk Islam. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Jadi batas akhir di mana mereka itu nggak diperangi lagi itu ketika mereka yang pertama syahadat. Syahadat itu ibaratnya kayak kunci pintu masuk gerbang Islam. Islam itu kayak sebuah bangunan besar. Kita itu kalau sudah bersyahadat itu kayak kita itu sudah buka pintu, kita sudah masuk ke dalamnya itu, maka Anda muslim. Tapi untuk masuk ke dalam bangunan Islam itu harus syahadat. Harus syahadat. Tapi ketika orang itu meninggal, orang meninggal dunia itu kan nggak harus syahadat. Orang meninggal itu yang penting ucapan la ilaha illallah kan itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah masuk surga. Perhatikan di sini itu. Orang masuk Islam harus syahadat. Sedangkan orang keluar dari dunia cukup dengan ucapan. Beda nggak syahadat dengan ucapan itu? Beda. Syahadat itu ada rukun-rukunnya syahadat itu. Jadi syahadat itu harus diketahui apa yang diucapkan, dia punya ilmu.
Yang kedua, dia harus mengucapkan dengan lisannya itu. Yang ketiga, dia harus mengabarkan ke orang lain. Sehingga kalau dia tidak mengabarkan, nggak dianggap syahadatnya itu. Harus mengabarkan. Mengabarkan kalau dia itu sudah masuk Islam itu. Kemudian yang ketiga, keempat itu dia harus mengamalkan. Maka apa? Maka orang kalau cuma ngomong la ilaha illallah nggak dianggap. Karena apa? Orang kalau mengucapkan la ilaha illallah belum dinamakan syahadat. Kapan dinamakan syahadat itu? Kalau dia sudah ngabarkan kepada kita. Ya, paham ya? Orang kafir misalkan ini, ada orang kafir. Dia ketika di rumah syahadat dia sholat, puasa, cuma kan dia tidak mau menampakkan, nggak berani menampakkan itu. Ya, dia baca la ilaha illallah dalam kamarnya itu. Terus pertanyaan, bagi kita dia apa itu? Bagi kita dia kafir. Kenapa kafir? Karena dia nggak menampakkan, mengabarkan kepada kita itu. Nah, jadi perhatikan di sini. Orang kalau pengen masuk Islam itu harus syahadat. Syahadat itu apa? Mengabarkan kalau dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Harus mengabarkan itu. Beda dengan orang yang keluar dari dunia itu, orang mati. Kenapa? Karena syahadat itu untuk legalitas muamalah dunia. Ini pahami ya, legalitas muamalah dunia. Jadi untuk melegal, jadi ini sebagai standarisasi dunia lah itu. Ini hukum dunia orang ini itu muslim atau tidak itu standarnya harus syahadat. Kalau nggak syahadat kafir bagi kita. Walaupun dia itu mengucapkan la ilaha illallah sembunyi-sembunyi di rumahnya, diterima sama Allah Ta'ala di akhir kiamat. Tapi dunia nggak kita terima gitu. Kenapa? Karena kita punya hukum standarisasi dunia. Ya, paham ya, tergambar ya? Standarisasi dunia itu harus mengabarkan kepada kita itu. Kalau dia mengabarkan, nggak kita anggap. Oleh itu apa? Orang masuk Islam itu harus syahadat, mengabarkan bahwasanya dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya syahadat itu. Jadi yang pertama dia harus syahadat. Pertama harus syahadat. Kalau dia sudah syahadat, maka dia itu sudah masuk ke pintu Islam gitu. Jadi pintu gerbang Islam itu dia sudah masuk, maka dia kita hukumi orang muslim, saudara kita. Setelah itu nanti kita lihat. Setelah itu kita lihat itu. Dia sudah syahadat, masuk Islam. Setelah itu kita pantau, benar nggak Islamnya itu? Jika seandainya dia, misalkan ini, kita memerangi orang kafir. Ketika mereka kalah, mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaan, diterima nggak ucapannya itu? Kita katakan diterima. Ucapannya kita terima. Jadi paham ya? Maka itu ketika Zaid bin Harithah itu, Usama bin Zaid, dia itu jadi kaum muslim memerangi orang kafir. Setelah itu ada satu orang kafir yang paling banyak membunuh kaum muslim, diincar sama dua orang, sama Usama, sama satu orang Ansor. Ketika sudah terdesak satu orang ini, maka orang Ansor sudah ngangkat tombak, Usama sudah ngangkat pedang. Ketika sudah mau dihujankan ke orang itu, langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya orang Ansor naruh tombaknya, nggak jadi, dia saudara kita, sudah selesai, dia sudah syahadat kan itu. Sedangkan Usama nggak terima, akhirnya apa? Ambil pedang tebas lehernya itu, sampai akhirnya mati orang itu. Beritanya sampai ke Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah panggil Usama itu, Usama, benar nggak kamu itu membunuh orang yang sudah baca syahadat la ilaha illallah? Dia mengatakan benar ya Rasulullah itu. Nah, akhirnya Usama mengatakan, tapi kan dia itu mengucapkan seperti itu karena takut pedang ya Rasulullah itu. Ya, kan jelas sekali itu, maksudnya itu apa, korinah itu apa, indikasinya itu jelas sekali kalau dia itu takut pedang. Dia mengucapkan ketika mau kita tebas lehernya kan gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Usama, kenapa kamu nggak bedah dulu dadanya itu? Coba dicek hatinya itu, dia mengucapkan itu karena takut pedang atau enggak gitu. Akhirnya setelah itu Usama itu minta maaf, tapi Rasulullah tidak menerima maafnya itu. Sampai Rasulullah hanya mengatakan, Usama, bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah yang dia baca nanti kalau seandainya bantah kamu di hari kiamat itu? Berarti maksudnya apa? Orang itu kalau sudah ngomong la ilaha illallah dengan lisannya itu, dia sudah masuk gerbang Islam, maka dia itu muslim. Setelah itu baru kita pantau ini benar nggak Islamnya itu. Sehingga apa? Islam yang
Misalkan orang masuk Islam yang dia itu cuma pura-pura dan tidak, nanti akan kelihatan dengan apa? Dia sholat atau tidak. Kalau misalkan ketika terdesak dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah kita anggap saudara kita, rupanya dia masih bawa salib, tanda berarti dia belum masuk Islam dia itu. Akhirnya apa? Orang seperti ini harus dihukum. Dihukum apa? Dihukum sebagai orang murtad dari agama. Paham ya tergambar ya? Jadi ini orang sudah masuk Islam, orang baca la ilaha illallah depan kita, asyhadu an la ilaha illallah, kita anggap orang itu muslim. Jika seandainya perjalanan waktu kok dia itu kembali ke agamanya lagi itu, berarti menunjukkan syahadatnya itu kan pura-pura saja itu. Maka berarti apa? Berarti kita anggap orang itu murtad. Paham ya murtad ya? Murtad dari agama, bukan orang kafir. Dia sudah bukan orang kafir, dia sudah masuk Islam kan gitu. Kita anggap orang itu sebagai orang murtad. Kalau orang murtad itu hukumannya apa? Hukumannya pancung. Tidak semua orang kafir, malah orang kafir nggak langsung dipancung mereka itu. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, keluar dari Islam, maka orang itu dihukum pancung. Nah, jadi maksudnya itu kalau ada orang dia itu sudah syahadat, kita terima, oke, Anda sudah kita. Tapi setelah itu kita lihat, jika Anda kembali lagi kepada berhala lagi, berarti apa? Anda pura-pura itu, berarti Anda keluar dari itu, dari Islam itu. Akhirnya apa? Orang itu nanti dihukum sebagai orang murtad dari agama. Oleh itu Rasulullah mengatakan di sini itu, sampai kapan orang itu diperangi? Yang pertama sampai syahadat. Syahadat itu sebagai bukti dia muslim. Yang kedua, sholat. Sholat sebagai bukti kalau dia itu Islamnya benar. Saya itu memang masuk Islam itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tinggalkan berhala dan yang lainnya itu. Kemudian yang ketiga sampai bayar zakat. Urusan zakat ini kan urusan harta itu. Jadi kenapa kok cuma 3 itu? Puasa nggak disebut, haji nggak disebut itu. Karena syariat Islam yang paling penting itu 3 pilarnya itu. Syahadat, sholat, zakat. Syahadat sebagai gerbang masuk Islam. Kalau dia nggak syahadat berarti belum muslim. Sholat itu berkaitan dengan haknya Allah, sehingga sholat itu nggak main-main itu. Kemudian kalau zakat berkaitan dengan haknya manusia. Sehingga 3 ini yang paling penting itu. Maka kalau seandainya ada orang hatta dia sudah muslim, syahadat, dia sudah syahadat itu, tapi dia tidak membayar zakat, terus bagaimana itu? Rampas hartanya. Negara boleh merampas, mengambil secara paksa. Jika seandainya rupanya yang tidak membayar zakat itu banyak, kumpul dalam sebuah kota itu, sebuah kota sepakat tidak membayar zakat itu, terus bagaimana caranya? Perangi mereka. Seperti zamannya Abu Bakar. Zamannya Abu Bakar perangi mereka itu. Rasulullah meninggal dunia, banyak orang-orang Arab yang beranggapan zakat itu dibayarkan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal, nggak ada lagi zakat kan gitu. Akhirnya Abu Bakar mengumpulkan pasukan perang. Maka beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna, demi Allah akan saya perangi mereka itu. Man farraqa baina sholati wa zakat. Siapa saja yang bedakan antara sholat dan zakat. Siapa orang muslim maka dia wajib sholat dan zakat itu. Jangan sampai kita katakan kalau Nabi Muhammad meninggal berarti zakat nggak ada itu. Setelah itu beliau mengatakan, lau mana'uni inaqon. Jika seandainya mereka dulu zaman Rasulullah itu bayar zakat cuma inaqon. Inaqon itu cempe. Kanu yu'addunahu ala Rasulullah. Zaman Rasulullah hidup mereka bayar zakat cuma cempe saja itu. Kemudian Nabi Muhammad meninggal, nggak mau bayar zakat, saya bunuh mereka itu. Saya perangi mereka, saya rampas mereka itu. Ya paham ya? Berarti maksudnya apa? Kalau mereka punya kekuatan, orang yang tidak mau bayar zakat itu punya kekuatan, sepakat untuk tidak membayar zakat, maka pemerintah boleh memerangi mereka. Dalam sebuah riwayat itu, Abu Bakar itu ketika memerangi mereka sampai mereka kalah. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat kan kalah dalam peperangan itu. Akhirnya mereka mau bayar zakat. Tapi Abu Bakar mengatakan, saya ambil zakat dan setengahnya. Jadi zakatnya misalkan apa? Mereka zakatnya 1 kambing misalkan itu. 1 kambing dan setengahnya itu. Apa kata beliau itu? Setengahnya sebagai takzir, namanya hukum takzir itu. Takzir itu hukum sebagai untuk menghentikan. Jadi namanya hukum untuk menghentikan sesuatu kesalahan lah, dosa itu. Tidak ada kecuali dengan cara itu, namanya takzir. Jadi maksudnya di sini itu terkadang itu boleh orang itu memerangi karena zakat nggak dibayarkan. Tapi siapa yang memerangi itu? Pemerintah. Kalau pemerintah boleh. Kalau pemerintah boleh. Maka itu pemerintah negara kita itu sebenarnya boleh maksa masyarakat untuk bayar zakat ke negara.
Karena zakat mal itu urusan negara sebenarnya itu. Terus kalau pemerintah nggak mewajibkan bayarnya ke negara, ya sudah kita bayar ke tempat-tempat yang lain sendiri, nggak apa-apa itu. Kalau sekarang kan pemerintah kita kan beralih dari zakat menuju pajak. Nah, ini kan jadi masalah. Yang diwajibkan, yang diambil sama pemerintah ke masyarakat itu kan pajak. Kalau seandainya yang diambil itu zakat, akan diberkahi sama Allah Ta'ala itu. Tetapi ketika beralih kepada pajak, akhirnya negeri kita yang mau beramah seperti inilah, kacau balau. Kenapa? Karena haram. Pajak itu kan haram. Pajak itu bagi siapa? Bagi orang kafir, bukan orang muslim. Oleh itu kalau ditanya misalkan ini fikih, pembahasan fikih itu, boleh nggak kita itu beli barang black market, nah, itu barang-barang ilegal itu, nggak bayar pajak itu? Yo, boleh nggak hukumnya itu? Seperti di Batam kan banyak itu barang-barang ilegal masuk ke negeri kita tanpa masuk ke bea cukai. Boleh nggak itu? Kita lihat, jika itu dari negeri muslim, misalkan ini negeri muslim, misalkan itu, ini barang HP misalkan masuk, tapi produksinya negeri Islam, boleh nggak kita itu beli, padahal dia nggak masuk negara, nggak bayar pajak itu? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena antara negeri Islam dan negeri Islam nggak ada namanya pajak, nggak ada namanya bea cukai. Tapi kalau itu negeri kafir, masuk barang ke kita, miliknya orang kafir, berarti kan negeri kafir masuk ke kita itu, dia tidak membawa tidak membayar bea cukai itu, maka kita tidak boleh membelinya. Tidak boleh membeli. Kenapa? Karena pajak itu harus gitu bagi orang kafir itu. Barang terjaga, maka dia wajib bayar pajak. Nah, kalau dari orang kafir kita nggak boleh. Nah, jadi maksudnya itu pajak itu ditunaikan ditunaikan dari orang kafir. Jadi orang kafir mereka bayarnya pajak. Mereka aman di negeri kita, negeri mayoritas muslim seperti Indonesia itu. Mereka aman, mereka bisa nyaman tinggal di negeri kita, terjaga semua privasi mereka. Maka mereka itu sebagai balasannya itu mereka bayar pajak. Kalau orang muslim, bukan, orang muslim bayarnya zakat. Orang muslim bayar zakat, dan zakat itu lebih barokah. Kenapa? Karena ada takarannya. Ada takarannya itu. Kalau pajak kan nggak ada itu. Coba misalkan ini pajak motor, pajak mobil, pajak yang lainnya itu. Pajak motor misalkan itu, antara orang kaya dan orang miskin sama nggak? Sama. Yang penting kamu beli satu motor, mau ngos-ngosan belinya itu maupun turah-turah duitnya sama. Yang penting kalau pajak motor sekian kan gitu. Kalau zakat kan nggak beda. Ada takaran, ada nisabnya, ada haulnya, kan beda kan gitu. Sehingga apa? Pajak itu zalim. Sedangkan zakat itu barokah. Maka ketika pajak yang dimaksimalkan, satu kezaliman itu akan menyeret kepada kezaliman yang lain. Ya, paham ya? Satu kezaliman itu akan menyeret kezaliman. Jika seandainya yang diambil oleh pemerintah dari masyarakat itu pajak, maka mesti akan menyeret kezaliman yang lain. Akhirnya apa? Korupsi di mana-mana. Karena harta haram itu mesti manfaatnya haram juga gitu. Dosa nyeret dosa yang lain itu pasti, karena dosa itu kayak pintu. Dosa yang satu dibuka akan buka dosa yang kedua, 3, 4 terus seperti itu. Sehingga negeri kita ya seperti ini, kacau balau seperti ini. Nah, jadi Rasulullah beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Aku diperintahkan untuk memerangi orang manusia, semua manusia, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan sholat. Kalau seandainya misalkan ada orang nggak sholat, boleh nggak dipaksa itu? Boleh. Pemerintah boleh maksa, boleh memaksa. Bahkan terkadang sampai pemerintah boleh menghukum, membakar rumahnya boleh. Misalkan pemerintah, misalkan sudah seperti itu boleh. Maka Saudi Arabia itu kalau sudah masalah sholat, tutup semua warung, toko-toko tutup semua itu. Kalau ada yang buka, izinnya dicabut. Boleh nggak seperti ini? Harus. Kenapa? Karena pilar ini tanggung jawabnya pemerintah itu. Maka boleh memaksa orang untuk menegakkan sholat, tapi yang memaksa pemerintah untuk menjaga sebuah negara. Itu harus. Demikian juga zakat. Pemerintah melihat ada orang-orang yang nggak membayar zakat, rampas hartanya. Karena itu hanya pemerintah gitu. Sehingga di Saudi tegas seperti itu, masalah sholat, masalah zakat seperti itu. Fa'idha fa'alu dzalika, jika mereka sudah menjalankan itu, mereka sudah syahadat, mereka sudah sholat, mereka sudah bayar zakat itu,
asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga nyawa dan harta mereka, sehingga apa? Tidak boleh nyawanya ditumpahkan. Mau totalitas 100% berarti dibunuh, atau setengahnya, dipotong tangannya, atau dirobek mukanya, atau giginya lepas, itu semuanya berkaitan masalah nyawa, tidak dibolehkan. Demikian juga harta mereka tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri, tidak boleh. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, yaitu kecuali kalau Islam membolehkan. Islam membolehkan nyawanya ditumpahkan, Islam membolehkan hartanya dirampas, boleh. Maka kalau Islam membolehkan berarti boleh diambil, itu namanya hak Islam. Lah, hak Islam itu berkaitan masalah nyawa. Kalau masalah nyawa itu dinamakan, jadi nyawa itu, nyawa orang muslim, orang sudah masuk Islam, tidak boleh nyawa itu ditumpahkan kecuali 1 dari 3 sebab. Yang pertama, beliau mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan 1 dari 3. Athayyibu zani. Yang pertama, dia itu sudah menikah kemudian berzina. Ada orang sudah menikah kemudian berzina, nikahnya nikah yang halal, nikah yang resmi, kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Rajam. Rajam itu apa? Diikat di lapangan, semua masyarakat suruh datang bawa kerikil, bukan kerikil, batu tapi nggak terlalu besar, batu yang bisa dipegang, tangan sama tangan. Semua bawa batu, kemudian nanti kelempari orang itu, yang zina itu. Dan ketika kelempar pun tangannya nggak boleh ke belakang. Jadi tangannya itu harus sejajar. Kalau ke belakang nggak boleh. Kenapa? Kalau ke belakang itu lemparannya kan keras kan gitu. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Supaya matinya itu lama. Bayangkan itu. Nggak boleh batunya besar lemparkan jadian mati, nggak bisa. Sehingga mau lempari terus, sehari misalkan belum mati, ya sudah kasih makan, kasih ini, lempari lagi, terus sampai mati dia itu. Itu namanya hukum rajam. Pertanyaan, kok sadis sekali itu? Karena rajam itu, karena zina itu, yang merasakan lezatnya zina itu semua saraf tubuhnya itu. Maka semua saraf tubuhnya itu harus merasakan lemparan batu. Kalau pertanyaan, kok ngeri sekali hukum Islam itu? Karena itu penyakit. Jadi zina itu ibaratnya kayak corona, penyakit menular. Jadi ada penyakit menular itu kan ada penyakit menular yang sifatnya itu memang sifatnya itu kayak ya kedokteran lah ya. Ada yang penyakit menular itu sifatnya itu karakter. Dosa itu kan penyakit menular itu. Nggak ada namanya orang itu lahir itu jadi bencong, kan nggak ada kan itu. Semua sejak kecil kayak bencong, nggak ada itu. Kenapa jadi bencong? Karena kumpul sama bencong. Laki-laki kumpul bencong, akhirnya mau karakternya jadi bencong dia kan itu. Nggak ada namanya orang lahir jadi pengedar narkoba, pecandu narkoba, itu nggak ada itu. Kenapa dia itu menjadi pecandu narkoba? Kumpul sama pecandu narkoba, akhirnya dia itu terinfeksi kan itu dengan virusnya kan itu. Jadi penyakit itu. Satu orang berzina kok lolos, akhirnya apa? Nanti akan muncul orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat. Ada orang yang mencuri lolos, nanti akan muncul pencuri kedua, pencuri ketiga. Ya. Ada orang membunuh, dibiarkan juga cuma di penjara, akan muncul pembunuh kedua, pembunuh ketiga itu. Tapi coba seandainya misalkan dalam hukum Islam itu ada orang zina, selingkuh misalkan itu rajam. Rajamnya dihadiri sama semua masyarakat itu. Besoknya sudah gak ada lagi itu. Orang mau zina mikir-mikir dia itu. Coba misalkan ada orang mencuri, potong tangannya dicantelkan di jalan kan itu. Setiap orang lewat lihat tangannya orang itu. Semua berhenti itu. Kenapa? Karena kayak diamputasi itu. Kayak penyakit kronis yang menular itu caranya diamputasi kan, selesai kan. Dikarantina selesai kan itu. Jadi penyebab pertama, nyawanya sudah gak dijaga itu kalau dia itu sudah menikah kemudian berzina. Itu sudah tidak terjaga lagi nyawanya itu. Demikian juga bukan karena nyawa juga itu. Kalau tadi kan masalah berzina. Kemudian yang kedua, masalah yang menyebabkan orang itu nyawanya sudah gak terjaga itu an-nafsu bin nafsi. Kalau dia membunuh, orang membunuh, terus apa hukumannya itu? Hukumannya kalau tadi kan dirajam, kalau ini dipancung, dikisos, pancung. Tapi bedanya kalau kisos itu dibunuh dengan cara yang paling cepat.
Beda sama rajam. Kalau rajam itu dibunuh dengan cara yang paling lambat, maka dilempari batu. Kalau ini paling cepat. Yang paling cepat itu apa cara membunuh orang itu? Diteliti sama ilmuwan juga itu luar biasa. Mereka itu membenarkan cara Islam. Rupanya paling cepat dan orang itu nggak terlalu sakit ketika dibunuh. Jadi sakitnya cuma sebentar itu. Itu diteliti sama para ilmuwan saraf itu paling cepat itu memang dipenggal lehernya. Itu paling cepat dari belakang. Terus itu sudah nggak ada rasa sakit. Kalau dia itu gerak-gerak dan muncul itu diteliti sama ilmuwan itu sudah nggak ada rasa sakitnya itu. Kalau orang-orang Eropa kan mereka mengatakan terlalu kejam kalau seperti, akhirnya apa? Disuntik. Ada disuntik, ada yang di cara bunuh. Jadi hukum mati itu kan mereka nggak mau dengan itu, tembak. Itu rasanya diteliti sama para ilmuwan itu rasanya sakitnya luar biasa itu, dan sakitnya lama itu. Cara terbaik itu apa? Tebas lehernya. Itu yang paling cepat. Nah, itu disuruh gitu kalau orang-orang yang membunuh itu sudah suruh duduk, jongkok, tutup kepalanya, tebas dari belakang. Itu namanya kisos. Itu kalau membunuhnya itu nyawa balas nyawa. Kalau seandainya yang yaitu kezaliman itu bukan nyawa, tangan misalkan patah, matahkan tangan misalkan, ya tangan balas dengan tangan. Al-ainu bil aini, mata balas dengan mata. Telinga sama telinga, mata sama mata itu. Jadi tangan sama tangan itu. Maka kalau ada orang mematahkan tangan orang lain itu dengan cara yang zalim, berarti orang itu harus dikisos. Dengan cara apa? Dipatahkan tangannya juga itu. Kenapa? Karena jiwa seorang muslim itu berharga itu. Ini kedua. Yang ketiga itu kalau dia murtad dari agama. Kalau orang itu murtad dari agama, maka sudah nggak terjaga. Maka dia itu dipenggal lehernya juga itu. Dihukum mati orang yang murtad dari agama. Jadi Rasulullah mengatakan di sini, jadi ini yang pertama. Jadi maksudnya itu yang terjaga itu yang pertama itu nyawa. Siapa yang dia itu syahadat, sholat, zakat, maka nyawanya terjaga. Sehingga nyawa tidak boleh ditumpahkan. Jadi nanti ada hukum namanya kisos. Kisos itu tadi nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, itu kisos. Jika memang bisa disamakan. Bisa disamakan. Tapi kalau tidak bisa disamakan, contohnya misalkan mukul, jedier itu, luka pipinya itu, kan nggak bisa itu dipukul dengan luka yang sama, kan nggak bisa itu. Terus bagaimana kalau nggak bisa disamakan itu? Kalau nggak bisa disamakan, maka nanti di kemah itu ditakar. Oh, berarti kalau lukanya sekian, oh berarti biaya sekian. Jadi mahal sekali. Islam itu mahal sekali berkaitan masalah jasad itu mahal. Anggota badan jumlahnya satu, harganya 100 ekor unta. Hidung satu kan itu. Antum mukul hidung orang jedier, patah hidungnya, satu hidung harganya 100 ekor unta. Tinggal unta harganya berapa itu. Antum mukul jarinya orang jedier itu, patah satu jari-jari itu 10 ekor unta. Kenapa? Karena 10 jumlahnya jari-jari kan itu. Jumlahnya 10 berarti kan 100 bagi 10. Jadi anggota badan itu kalau satu itu 100 ekor unta. Kalau jumlahnya lebih dari satu, maka tinggal berapa dibagi 100 itu dibagi dengan jumlah anggota badan. Nah, jadi nggak main-main itu. Ini masalah yang pertama itu masalah nyawa. Kemudian yang kedua yang dijaga itu harta. Wa amwalahum, hartanya terjaga. Sehingga tidak boleh diambil hartanya kecuali jika dalam kondisi kezaliman, yaitu jika dia itu dalam Islam itu dibolehkan. Seperti misalkan hukum hajar. Hajar itu apa? Orang yang dia itu punya tanggungan utang, tapi dia itu mumatil itu nggak mau bayar utang. Akhirnya apa? Pemerintah boleh membukukan asetnya, dirampas asetnya itu untuk dijual, setelah itu dibayarkan kepada orang yang punya hutang. Kenapa? Karena masalah harta. Harta itu terjaga orang muslim itu. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah. Nah, setelah itu beliau mengatakan, ini semua yang kita bahas itu urusan dunia. Jadi orang di mata kita dia syahadat depan kita, dia sholat, dia bayar zakat, kita hukumi dia orang muslim. Itu hukum dunia. Bagaimana akhiratnya? Wallahu alam. Kita nggak peduli dengan urusan akhirat, itu bukan urusan kita itu. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan wa hisabuhum 'alallah. Hisabnya orang itu nanti di hari kiamat itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau seandainya dia itu masuk Islam, orang zaman dulu itu
Munafiknya orang zaman dulu itu, munafiknya itu mereka syahadat, sholat, mereka zakat. Mereka itu munafiknya mereka zaman dulu itu berjihad. Munafiknya itu kata Allah Ta'ala mengatakan la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu zikir kecuali sedikit, tidak zikir kecuali sedikit, masih berzikir mereka itu. Munafiknya zaman dulu itu kalau sholat Jumat sholat pertama itu. Munafiknya zaman dulu, bayangkan itu. Munafiknya itu kata Rasulullah mengatakan afqalu sholati alal munafikin sholatul isya wa sholatul subh. Sholat yang paling berat bagi munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Berarti apa? Masih sholat juga itu. Coba ya, munafiknya zaman dulu itu masih sholat mereka itu. Nah kalau sekarang orang nggak sholat totalitas itu, kecuali Jumat tok itu, muncul ketika Jumatan itu. Terkadang Jumatan pun nggak muncul, hari raya Idul Fitri muncul orang itu, masya Allah itu. Ini lebih parah daripada munafiknya zaman dulu. Orang munafiknya zaman dulu itu sholat Jumat itu mereka di sholat pertama mereka itu. Sholatnya itu mereka sholat. Demikian juga jihad berangkat mereka itu. Padahal munafiknya zaman dulu. Padahal munafiknya zaman dulu itu fiddarkil asfali minanar. Mereka itu keraknya neraka jahanam. Tapi mereka masih ibadah. Nah kalau sekarang masya Allah kayak apa orang muslim zaman sekarang kan gitu. Jadi Rasulullah mengatakan yang kita bicarakan itu cuma masalah dunia, dunianya mereka itu. Sedangkan akhiratnya itu urusan Allah Ta'ala. Kita enggak menghukumi akhirat mereka itu. Nanti kalau mereka masuk surga atau neraka jahanam itu bukan urusan kita. Yang penting apa? Kita punya hukum kita. Hukum kita itu hukum dunia. Siapa saja yang syahadat kita anggap orang muslim. Selama belum dibatalkan Islam itu dengan pembatal keislaman, dia muslim. Apakah dia itu muslimnya itu karena dia itu memang ikhlas atau dia itu pura-pura, urusan dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita urusannya zahirnya. Sedangkan urusan batinnya itu nanti kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka itu dari awal saya sampaikan dari awal itu, manusia itu cuma terbagi jadi dua bagi kita, muslim, kafir. Tidak ada namanya munafik di dunia. Tidak ada namanya munafik. Munafik itu urusan akhirat. Munafik itu urusan akhirat. Kalau urusan akhirat nanti Allah tahu siapa yang Islamnya itu karena terang-terangan memang jelas dia itu Islam karena ikhlas, atau yang karena nifak itu nanti Allah yang akan menghukum. Kalau kita nggak boleh. Hatta walaupun sudah jelas nifaknya itu, tidak boleh kita katakan munafik. Hati-hati masalah munafik itu. Karena zaman Rasulullah itu orang-orang munafik zaman Rasulullah itu jelas. Tapi Nabi Muhammad menyembunyikan semua nama, nggak boleh disebutkan. Allah bongkar dalam Al-Quran, tapi Allah tidak membongkar nama-nama mereka. Sehingga Rasulullah pun tidak membongkar siapa saja orang munafik zaman itu. Padahal para sahabat sudah paham itu, ini munafik paham itu. Tapi Rasulullah tidak membolehkan untuk membongkar nama mereka itu. Karena masalah nifak itu sudah masalah hati. Ya, dari kita nggak boleh bicara masalah hati orang. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai hadis yang ke-8 berkaitan dengan masalah muamalah kita dengan orang muslim dan kafir. Nanti kita akan masuk insyaallah pertemuan berikutnya, kita masuk di hadis yang ke-9. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain.